kalau kita ingin punya umur sejarah yang panjang dibandingkan dengan umur biologis kita, maka menulis. Paham nggak maksud saya? Ya, umur biologis kita kan 60, terbatas, 70 paling tahun. 60-70 tahun gitu kan. Tapi kalau kita punya karya, menulis buku atau menulis apapun gitu ya, maka kita punya umur sejarah yang jauh lebih panjang dibandingkan umur biologis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Tanto di channel PKS Mustika Jaya Kota Bekasi dalam program Bro and Sis. Bersama nanti kita bicara Bang Erwin Kurniawan, tetap di sini. Nah, sebelah saya udah ada Bang Erwin Kurniawan. Betul ya? Siap. Iya. Panggilnya apa nih? Bang atau Bang aja. Bang aja ya. Karena masih muda kok. Iya. Bukan Ustadz. Nanti kalau saya nggak panggil Ustadz kurang ajar. Abang aja, Bang. Abang aja ya. Baik. Gini. Ternyata beliau ini adalah seorang penulis buku. Di depan saya ini sudah ada beberapa buku nih, keren-keren banget nih. Iya. Bisa dilihat nih. Salah satunya ada Jejak Juang Dakwah. Nih, yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, PKS mengubah pusaran menjadi arus balik. Keren lagi. Yang ketiga ada Masihkah PKS bermasa depan? Ini ada lagi. Yang keempat ada Dalam Lingkaran Kebisuan. Dalam Lingkaran Kebisuan. Oke. Ini narasumber kita nih luar biasa. Kalau dari buku-bukunya ini, kalau orang skripsi aja bikin ini udah lama banget. Gitu. Tapi kalau kita langsung masuk ke sini kayaknya berat dah. Iya. Tapi kita boleh nih ada ice breaking dulu lah biar suasana cair. Boleh. Kita kayak bikin game. Boleh nggak? Siap. Setuju? Siap. Saya ikut aja sama Bang Tanto lah. Takutnya saya yang kalah. Gini. Karena gini, ini gamenya ini dituntut untuk bikin cerita dari satu kata. Bang Ajis, bisa tolong pilihkan katanya apa, Bang? Jadi gini, satu kata ini akan dijadikan sebuah cerita, tapi bagaimana satu kata ini dipakai sebanyak mungkin dalam cerita itu. Udah, saya terserah Bang Ajis ya, mau pilihin apa kita. Oh, makanan, oke. Dikasih waktu berapa menit nih? Ya maksimal setengah menit. Wah. 30 detik. 30 detik. Cerita. Siapa dulu? Narasumber dulu atau hostnya dulu nih? Coba narasumber dulu. Host dulu maksudnya. Wah, deg-degan. Kita kerjain hostnya dulu deh. Deg-degan nih.
Jangan susah-susah ya. 3, 2, 1. Katanya apa belum? Makanan. Oh, makanan. Makanan. Oke. Ulangi ya. Iya, siap. Oke. Atau Bang Erwin nanti minuman boleh. Iya. Oke. 3, 2, 1. Suatu hari saya makan makanan di mana makanan itu ternyata banyak mengandung makanan-makanan bergizi di dalamnya. Ada makanan buah makanan ya. Ada makanan buah, ada nasi, makanan nasi. Saya sangat menyukai makanan itu. Mudah-mudahan makanan bisa menyehatkan saya. Kurang nggak? Ada berapa kata makanan tuh dalam 30 detik tuh? Kurang lebih 10. Wah. Sekarang Bang Erwin minuman. Keren. Tapi kurang seru, nggak lucu ceritanya. Bapak Nadine pulang di mama. Oke, lanjut. Bang Erwin minuman. 3, 2, 1, start. Bro Ensis, kira-kira minuman apa yang paling Bro Ensis sukai? Apakah minuman yang bersoda? Apakah minuman yang rasanya manis? Apakah minuman yang seperti jus? Atau soft drink? Atau minuman berupa es? Atau minuman hangat? Atau minuman dari jenis lain? Nah, kalau Bro Ensis punya banyak kesukaan minuman, datang saja ke sini. Nah, ini ada sebuah kafe yang menyediakan beragam jenis minuman, dari mulai minuman yang rasanya manis, minuman yang rasanya pahit seperti kopi, minuman yang menyegarkan, minuman yang menyehatkan, dan minuman yang luar biasa. Kayaknya lebih lama waktunya. Spesial dong. Berapa tuh? 16. Wah, 16. Aduh, kalah deh hostnya. Silakan Bang. Kalah. Oke. Baik. Jadi program Bro NCS ini memang kita bikin untuk di channel PKS Mustika Jaya, YouTube ya, channel YouTube. Luar biasa. Harapannya sih bisa dari namanya aja Bro NCS itu. Bagaimana supaya bukan cuma golongan senior, maksudnya umurnya udah agak tua. Tapi anak-anak muda pun supaya juga ikut gitu. Termasuk kita bikin game tadi tuh, oke, biar agak seru lah. Sudah berapa subscribernya? 2000. Ush. Oh, kita catat nih hari ini tanggal berapa? Sejak kapan itu? Kita Channelnya? 2600. Sejak kapan adanya? Mulai kapan jam ngajis? 2 tahun. Oh, luar oke, biasa. baik. 2070. Oke. Insyaallah Bang Erwin diganti 100.000. Amin. Baik, gini Bang, kita masuk deh ke pembicaraan yang agak serius nih, karena materinya nih keren-keren deh. Ini kalau satu buku nih udah orang skripsi, bikin satu skripsi ini udah berapa gelar gitu. Nah, oke, ini kenalan dulu deh. Namanya Bang Erwin Kurniawan, betul ya Bang ya? Betul. Bang Erwin Kurniawan. Erwinnya pakai pakai Y. Oh gitu. Yongki, bukan I gitu ya. Sering salah tuh. Erwin ya. Iya. Sekarang kesibukannya Bang dan apa ya? Kesibukannya apa? Tinggalnya di mana? Gimana mungkin lebih ke perkenalan lah. Iya. Saya tinggal di Grand Permata, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Oh, masih masyarakat Mustika Jaya. Ya, makanya kita betul, undang karena masih tetangga ini. Sudah hampir 10 tahun lah kurang lebih saya tinggal di Mustika Jaya. Oke. Kemudian kalau istri asli Tambun. Orang Tambun. Tetangga kelurahan. Ya, betul. Nah, kalau aktivitas sehari-hari saya itu pertama sebagai tenaga ahli anggota DPR RI gitu ya, di Senayan. Kemudian saya sebagai sekretaris kantor staf presiden di DPP PKS gitu ya. Lalu juga dosen di Sekolah Pemikiran Islam. Masya. Dosen jurnalistik ya. Dia biasanya berkala gitu ya. Ada sekolah SPI di Jogja, di Fathahillah Jakarta.
kemudian di Bandung dan seterusnya ya gitu ya. Lalu kemudian juga sebagai pemret di beberapa media online gitu ya, di Kabar Berita Semesta gitu ya, dan aktif menulis lah kurang lebih semacam itu. Sekali-kali juga diundang buat ngisi pelatihan penulisan, motivasi kepada anak-anak muda, remaja dan lainnya gitu. Ya. Oh, pantesan. Gini. Jadi kalau orang makin sibuk di satu bidang, untuk makin produktif di bidang itu tuh makin besar gitu ya. Bener nggak sih rasanya begitu? Iya. Karena buat saya misalnya mau orang yang belum pernah nulis buku atau nggak hobi nulis, tapi tiba-tiba mau nulis itu rasanya berat banget gitu. Bener ya? Iya, itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi ketika kita memang punya passion di sebuah bidang gitu ya, kemudian kita menulis misalkan, dan kemudian ternyata diberikan kesempatan sama Allah, takdirnya kita diberikan kesempatan untuk bekerja, berkarya di sebuah wadah, di sebuah tempat yang memang sesuai dengan passion kita, semacam itu. Misalkan saya di tenaga ahli anggota DPR RI itu, mayoritas pekerjaan saya adalah menulis. Mayoritas ya, selain memang ada pekerjaan lain itu. Misalkan di Sekretaris Kantor Staf Presiden, KSP Presiden PKS misalkan, juga mayoritas pekerjaan saya menulis gitu ya. Lalu pemret ya menulis juga gitu kan. Iya. Nah, boleh di-share nih Bang tentang kalau dari urusan kesibukan tadi kayak udah padat banget ya. Enggak juga sih. Enggak so juga. Sibuk aja. Tapi kalau sok sibuk tapi ternyata produktif begini bisa menghasilkan banyak buku gitu. Iya. Nah, saya sih nggak menyangsikan lagi itu dengan kapasitas Bang Erwin, karena banyak hal yang sudah dari tadi pengajar, staf ahli. Tadi di kampus mana ngajar dosennya? Sekolah Pemikiran Islam. Sekolah Pemikiran Islam. SPI ya. Pendirinya Ustadz Ahmad Safril itu. Oh gitu, tahun berapa itu? Dari tahun 2016-17. Berarti lebih ke filsafat gitu atau tentang ini sih, tentang Islam ya, tentang keislaman, tapi ada mata kuliah tentang tentang penulisan, tentang jurnalistik dan segala macam. Karena memang kita sebagai umat Islam gitu ya, masyarakat harus memahami juga tentang jurnalistik. Gitu. Tentang media, tentang kemediaan. Karena bagaimanapun media jurnalistik itu punya peran penting membentuk opini. Cara pandang masyarakat, cara pandang publik, persepsi publik, tafsir publik terhadap sebuah peristiwa, terhadap sebuah isu itu sangat tergantung dari media yang dia baca, media yang dia lihat, media yang dia dengar. Nah, kalau kemudian kita paham bagaimana cara kerja media, kita jadi paham pula gitu loh. Jadi nggak salah tafsir, nggak salah mengerti, nggak salah paham tentang sebuah isu atau peristiwa yang disajikan oleh sebuah media. Oh begitu. Jadi kalau saya simpulkan kayak di situ belajar untuk senjata tentang media lah gitu ya. Betul. Jadi kalau mau bermain di media, nah di Sekolah Pemikiran Islam ini ada diajari senjata-senjatanya, cara menulisnya, cara cara berpikirnya, cara mengcounter sebuah opini, cara gitu kerjanya. Paham. Nah, sekarang balik ke ini buku yang dari depan tadi sudah saya perkenalkan. Ini ada 4 buku. Kalau semua sih judulnya menarik. Dari 4 ini mana yang menurut Bang Erwin yang paling bahwa saya bangga nih udah bikin buku ini, atau keempat-empatnya atau ada salah satu pasti ada salah satu yang saya paling suka nih dengan memproduksi atau menulis buku ini. Yang mana Bang? Masing-masing buku ini punya keunikan dan keistimewaan sendiri gitu ya. Oke. Kalau dibilang mana yang paling membanggakan dan berkesan bagi saya, hampir semuanya. Tapi paling tidak ini 2 ini ya. Ini di launching ini 2013. Diluncurkan di Islamic Book Fair. Di panggung utama waktu itu gitu ya. Wah, keren banget. Nah, kemudian masihkah PKS bermasa depan gitu ya. Kalau ini 2016 akhir, PKS mengubah pusaran menjadi arus balik. Ini waktu itu kata pengantarnya langsung dari Presiden PKS Ustadz Muhammad Sohibul Iman ya. Gitu. Dan ini berkesan bagi saya karena dalam 2 pekan ini 1.500 terjual.
Dalam ini 2 pekan. 2 pekan di bulan ini. Tahun 2016 waktu akhir. launching. Ya. Kita cetak di bulan Desember, Januari itu dalam 2 pekan pertama 1.500. Akhirnya saya cetak ulang. Semacam itu. Jadi saya agak tercengang juga ketika respon dari masyarakat ya terhadap buku ini cukup bagus gitu. Dalam 2 pekan 1.500-an terjual, lalu kemudian cetak berikutnya hampir 1.000 lah kurang lebih semacam. Ide-ide besar di buku ini apa kira-kira Bang Erwin, dari latar belakang kenapa membuat buku dengan judul Mengubah Pusaran Menjadi Arus Balik? Apakah saat itu memang ada pusarannya, kemudian arus baliknya itu bentuknya apa? Begitu kan? Arus balik nih ingetnya lebaran kita ya. Iya, arus mudik, arus balik ya. Iya betul. Apa yang dimaksudnya? Latar belakang kenapa, terus apa yang ingin disampaikan gitu, poin-poin besar. Iya, kebetulan saya memang aktif di PKS gitu ya. Kader di PKS dari ya sudah cukup lama gitu ya. Dan kemudian saya juga punya sedikit ilmu tentang politik gitu ya, karena saya lulusan politik FISIP di sebuah kampus Universitas Nasional di Jakarta. Dan ada kemampuan sedikit menulis. Lalu kemudian saya coba analisis tuh terkait dengan fenomena PKS gitu ya. Bagaimana perkembangannya, dinamikanya, dan masa depannya semacam itu. Lalu kemudian saya melihat ada sebuah hal menarik terlintas ide, sepertinya bagus kalau kemudian saya menuliskan tentang judulnya PKS Mengubah Pusaran Menjadi Arus Balik. Pusaran itu kan apa ya? Mungkin mirip kayak berputar-putar gitu ya. Apa tuh? Gitu ya. Kayak sebuah kayak orang apa tuh? Bikin circle gitu ya, gitu ya. Kayak orang bikin adonan gitu, kue bolu misalkan. Lagi di mixer. Di mixer gitu kan gitu, kayak pusaran gitu ya. Berputar situ-situ aja tuh. Gitu. Nah, saya melihat fenomena partai Islam kita terjebak pada pusaran. Pusaran apa saja? Salah satunya adalah tentang pusaran kita dapat stigmatisasi bahwa Islam itu anti demokrasi, Islam itu tidak pas dengan nasionalisme, berseberangan dengan toleransi, tidak kompatibel dengan kemajemukan, keanekaragaman, kemudian dibenturkan dengan apa Pancasila, NKRI segala macam. Kita selalu di situ disibukkan dengan pusaran itu. Padahal faktanya tidak demikian. Stigmatisasi itu sengaja didesain, diciptakan agar kemudian publik menilai bahwa benar partai Islam, tokoh-tokoh Islam, elit-elit Islam, pimpinan partai-partai Islam, umat Islam secara keseluruhan memang dia tidak sesuai dengan demokrasi pemikirannya, tidak sejalan dengan Pancasila, tidak anti perbedaan, anti kemajemukan, bahkan disebut radikal segalanya. Padahal itu semua adalah stigmatisasi yang tidak terbukti gitu. Karena pada faktanya adalah tidak demikian. Justru banyak contoh elit-elit Islam, partai Islam yang justru dia sejalan dengan Pancasila, sangat demokratis, kemudian merangkul perbedaan yang ada. Dan contoh yang saya amati adalah PKS ini. Makanya saya mengatakan mengubah pusaran stigmatisasi itu kita ubah, jadikan dia arus balik, membalikan itu kemudian kepada orang-orang yang menciptakan pusaran itu, bahwa tidak benar gitu loh, bahwa kita punya fakta, contoh-contohnya ada di buku ini. Bagaimana misalkan PKS merangkul kemajemukan, PKS diterima oleh semua kalangan, PKS sejalan dengan Pancasila, sejalan dengan nilai-nilai demokratisasi dan seterusnya gitu. Kira-kira itu semangat bukunya. Ya. Jadi kalau ya kebayang sih kalau pusaran itu orang seakan-akan bergerak tapi dia berhenti di sebenarnya Benar ya. Akhirnya kita berkutat di situ aja karena termakan dengan pekerjaan rumah itu, mengurusi isu-isu tersebut yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Kayak orang udah jalan gitu, tapi sebenarnya dia muter-muter. Akhirnya dia tuh sebenarnya tidak pindah tempat, tapi masih di situ-situ aja. Arus balik yang arus balik yang ingin diubah tadi, akhirnya dia menjadi pindah tempat gitu ya, dari satu titik ke titik lain. Diharapkan dengan arus balik itu maka kita terbebas dari pusaran stigmatisasi yang buruk semacam itu. Kemudian lalu kita semakin leluasa bergerak, membuktikan dengan karya,
dengan produksi apa program-program kerja kita, sehingga kemudian PKS semakin terbukti bahwa tidak tepat stigmatisasi pusaran yang dilontarkan pihak-pihak tertentu bahwa PKS itu misalkan radikal, intoleran, anti keragaman, anti Pancasila segala. Ternyata faktanya tidak demikian, bahwa PKS justru sangat Pancasilais dan seterusnya gitu. Setuju. Ya. Di sini terus terang Bang, mohon maaf saya belum baca. Nanti mungkin setelah ini saya baca. Silakan. Saya baca. Makanya ini kalau dapat ide pikiran dari penulisnya langsung kayaknya lebih seru nih. Nah, saya jadi tertarik, kan kayak dikasih kisi-kisi gitu kan. Kalau saya melihat ya stigmatisasi tadi kan celah sebenarnya, celah dari kan kita partai politik tuh banyak, dan stigmatisasi terhadap setiap partai itu pasti ada. Iya betul. Nah kebetulan kalau PKS tuh ya stigmatisasinya tadi kan udah dianggapnya partai Islam yang agak apa ya tadi capnya banyak banget. Ingin melawan stigmatisasi tadi. Contohnya begini, saya sebagai pribadi nih ya, contoh Bang Tanto tuh orangnya gelap misalnya, itu kan stigma juga ya. Tapi kalau saya pengen melawan bahwa enggak loh saya nggak gelap gitu, itu sebenarnya sah-sah saja kan ya. Nah berarti ini bukti bahwa tulisan ini ingin mengarah kepada stigma itu tidak benar. Betul. Oke, nanti buat para pemirsa program Bro and Sis PKS Mustika Jaya, buku ini bisa dibaca baik bisa di kalangan internal, simpatisan maupun eksternal. Kalau stigma yang sekarang stigma sama image sama gak sih? Ya rata-rata mirip lah. Nah kalau misalnya stigma atau image-nya PKS seperti yang sudah ada di kepala Anda semua, nah bisa dicek dari buku ini. Nanti buku ini akan menjawab stigma tadi apakah benar, kalau benar apa, kalau nggak benar bagaimana. Nah nanti kita silahkan dibaca sendiri mungkin begitu. Baik Bang, mungkin itu dari buku ini ya sebagian besarnya, atau ada pesan-pesan lain bahkan mungkin ke audien para pemirsa kita. Ini buku ini saya paling berkesan ya berdua ini ya, karena ternyata ketika saya iseng-iseng lagi googling itu, dua buku ini tercatat dalam katalog Australian National University Library-nya gitu ya, di perpustakaan Australia gitu ya. Seperti itu konfirmasi dulu ke pengarangnya atau enggak? Oh enggak. Nah, enggak. Mereka langsung aja mendaftarin di library betul, mereka di gitu ya. Betul. Oh gitu. Jadi saya merasa bersyukur buku ini juga sudah ada di sebuah perpustakaan di katalognya gitu ya, di sebuah kampus di Australia, dan mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi alternatif ketika berbicara mencari bahan-bahan tentang PKS gitu ya. Nah, oke, saya pengen tertarik ke satu buku satunya. Ini tadi mengubah pusaran menjadi arus balik. Secara besarannya saya nangkep lah. Nanti detail-detailnya pasti contoh-contohnya harus baca nih. Iya. Nah, kalau yang masih KPKS bermasa depan, ini dikarang tahun berapa nih? 2013. Itu ketika ada trigger keadaan yang ini gitu ya. Betul. Oke, mungkin saat itu seperti tidak punya masa depan. Sekarang pertanyaan itu ingin dijawab di sini. Nah, itu gimana? Jadi ya memang 2013 itu ada peristiwa yang mengejutkan banyak pihak ya, terutama kader, yang kita sama-sama tahu lah apa kejadiannya. Lalu kemudian
saya tuliskan ini dalam sebuah buku ini. Iya. Nah, masihkah PKS bermasa depan? Iya. Saya ingin menjawab fenomena yang ada. Nah, di buku ini jawabannya ada. Oke. Dan ternyata hari ini alhamdulillah PKS masih eksis dan justru insya Allah akan semakin membesar gitu. Oh, berarti ini 2013, sekarang udah 2022. 9 tahun yang lalu. Betul. Berarti kita udah bisa nebak nih. 9 tahun yang lalu dan sekarang ini adalah masa depan saat itu ya. saat buku ini dibikin. Kurang lebih demikian ya, karena ternyata fenomena hari ini PKS sebagai sebuah partai di tengah guncangan badai yang luar biasa saat itu, ternyata bisa terus bertahan dan bahkan sekarang berkembang pesat gitu ya. Dalam berbagai survei misalkan angkanya popularitas elektabilitas naik gitu ya, stabil di angka 5-6% segala macam gitu ya. Ini sebuah hal yang saya pikir patut disyukuri dan bisa jadi gambaran bahwa partai ini masih memiliki masa depan yang cerah dalam kancah perpolitikan di tanah air. Iya. Waktu itu saya ingat banget dengan tagline-nya harapan itu masih ada, betul ya? Dan lagunya ada ya betul. Iya. Harapan itu masih ada. Nanti di setel Bang, harapan itu masih ada Bang. Keren tuh. Baik, udah berapa menit kita ngobrol? Udah 20 menit. Oke. Baik. Mungkin dari saya sih itu dulu ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini. Sebenarnya kita sekarang lagi ada di tempat makan ini. Pasnya sih ngobrolin makanan, tapi kita ngobrolin politik, gak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Oh iya. Terakhir Bang. Kan kalau nggak salah karir di PKS tuh dari mungkin dulunya juga anggota biasa sampai menjadi ketua DPRA kok sampai sekarang jadi staf ahli di DPR RI gitu. Itu suka duka perjalanannya itu gimana Bang? Mungkin bisa diceritakan ke kita. Ya mengalir ya gitu ya. Jadi kita kan ditempa di partai ini kan dengan kajian-kajian rutin pekanan gitu kan ya, dengan nasihat-nasihat petuah-petuah dari guru-guru kita gitu ya, orang-orang tua kita di partai ini ya, tentang keikhlasan, tentang semangat juang, tentang pantang menyerah gitu kan, tentang kegigihan dan seterusnya gitu ya. Dan saya betul-betul berusaha mempraktekkan itu gitu ya. Dari anggota biasa kemudian sempat diamanahi jadi ketua DPR hampir 2 periode gitu ya. Karena periode kedua saya mundur di pertengahan karena saya diminta jadi sekretaris bidang Humas DPD Kabupaten Bekasi. Lalu kemudian setelah itu saya 2017 diminta jadi presiden relawan literasi di bawah DPP Humas PKS gitu ya. Lalu kemudian 2019 saya diminta jadi tenaga ahli anggota DPR yaitu Bapak Ustadz Ahmad Saihu periode 2019-2024. Kemudian amanah lagi datang Ustadz Ahmad Saihu 2020 jadi presiden PKS, saya diminta jadi sekretaris kantor staf presiden KSP di DPP PKS. Jadi saya sih lebih pada mengalir, berusaha seikhlas mungkin menjalani apa yang diamanahkan dan berusaha seoptimal mungkin ya mengemban amanah ini, walaupun bisa jadi masih banyak kekurangan, tapi berusaha seikhtiarnya optimal lah gitu ya. Bahwa ini adalah amanah perjuangan dan harus dilaksanakan dengan seikhlas mungkin dan sebaik mungkin gitu ya. Baik, iya. Iya. Ini sebenarnya saya ada beberapa buku lagi yang ghostwriter gitu ya. Nah, mungkin saya tambahkan terkait dengan menulis gitu ya. Nah, jadi Bro Ensis, kalau kita ingin punya umur sejarah yang panjang dibandingkan dengan umur biologis kita,
maka menulis. Ah, Paham iya. nggak maksud saya? Ya, tulisan umur biologis kita kan 60 terbatas, 70 paling tahun. 60-70 tahun gitu kan. Tapi kalau kita punya karya, menulis buku atau menulis apapun gitu ya, maka kita punya umur sejarah yang jauh lebih panjang dibandingkan umur biologis kita. Iya, iya. Buya Hamka, Muhammad Natsir, atau Rasulullah SAW dengan wahyunya Al-Quran. Oh, masalah. Walaupun beliau usianya 63 tahun, tapi kan hari ini Al-Quran Masih. sebagai wahyu kan jadi pedoman kita umat Islam. Hadis. Gitu kan, ribuan tahun usianya sampai akhir zaman nanti. Nah begitu juga dengan kita, kalau kita menulis, insya Allah usia sejarah kita akan jauh lebih panjang. Kita punya legacy, punya Warisan. peninggalan, warisan. Iya. Karena apa? Karena yang diucapkan itu menguap, tapi yang dituliskan itu insya Allah akan abadi. Gitu. Jadi semangat nih. Pengen nulis kayaknya. Atau bisa kebetulan kan kita di satu kecamatan yang sama tinggalnya. Kalau mungkin suatu saat kita ngadain pelatihan menulis gitu. Oh, dengan senang hati. Dengan senang. Oke. Dengan senang. Karena memang saya masih sering diundang untuk pelatihan menulis segala macam. Oh gitu. Catat Bang Aziz. Ya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita. Sangat inspiratif sekali pembicaraan kita pada hari ini. Sesuai tema di Bro NC ini juga, bahwa temanya kita adalah tentang singkatan dari Bro NC tadi sebenarnya adalah obrolan positif dan inspiratif. Nah, makanya cocok. Baik, sampai di sini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.